Pesta Rakyat kali ini akan kita sambut dengan sebuah parade atau karnaval. Mungkin semua masyarakat juga akan merindukan hal tersebut, seperti masang umbul-umbul, lampu biak ketitop, bahkan ada di beberapa tempat itu masih ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menyambut kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini ke-78. Rembuk Kopi malam ini akan mengangkat tema masyarakat ikut serta dalam memperingati HUT RI ke-78. Selasar Merah Putih Gerabak Jenik mempersembahkan Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi. Ya. Mas Butek, ya. Ini di samping kita ini kan koyo-koyo yo ndelok glagate kan tetap seniman-seniman. Oh, pasti. Siapa beliau? Seniman mantap bersertifikat. Nah, seremnya itu udah kelihatan. iya udah kelihatan tetap seniman. Nek Ya, orang-orang yang di ya. sana di luar Ya, kan masih udah seniman kayak kan gitu. Betul, Siapa ya. beliau ini? Termasuk background di belakangnya. Iya, lah itu Ini- opo gitu kan. Ini teman-teman kita yang Iya, tentu iya, saja iya. pasti nggak asing lagi dong kalau di Gerabak ya. Siap. Ini kedua teman kita ini ikut kiprah Iya. di Agustus tahun ini. Ini luar biasa sekali beliau Iya, iya, ini. iya. Gitu ikut memeriahkan Agustus ini itu lewat ya tentu saja di Gerabak ini yang selalu kita kangenin itu kan pasti acara-acara iring-iringan itu toh. Iya. Karnaval toh. Iya, Nah, iya, untuk iya. lebih jelasnya lagi ini mas-mas ini perlu kita kulik-kulik Iya, iya. informasinya ya kan. Timbangan itu penasaran. Nah, karnaval tahun ini itu wah akan seperti apa? Siap. Itu. Ya ini Terima kasih. Enggak kurang ngerti. Ya, ini Mas Budi. Mas, Kemarin sudah pernah sudah bikin rembuk kopi ya. Kopi. Ini kan bukan tentang kopi kemarin Bukan itu. kopi, Iya. ya. Sekarang beda tema tapi sama personilnya. Oh, ini multi talent Mas Talent. Budi. Ini ono. Ada. Nek kemarin ada salah sosok yang di mana-mana ada itu Ada, kan. di mana-mana Di mana ada. Itu karena kembar kalau Kan itu. kembar. Nah, Ya. ini satu tapi multi Karena talent. multi talent ya. Ini kok sih Mas, Iya. tak takon. Iya, gimana? Iki kayak ulang tahun apa piye kok ada tumpeng itu gimana? Kan kita biasanya pengalaman yang kemarin itu kita di Rembuk Kopi. Oh, nggak ada tumpeng. Ora Saya ono tumpeng. kok- Iki apa kon maam apa piye kan kita nggak tahu. Nanti Nah, gitu. suatu saat kita akan maam ini namanya Rice Brew. Rice Brew ini Blue Rice ya. Blue Rice ya, itu yang bikin istrinya Pak Jutek. Jadi saat ini tanggal 1 Agustus ini kebetulan bukan memperingati hari apa enggak, tapi launching yang namanya Gerabak Pride. Gerabak Pride itu adalah sebuah gebrakan untuk masyarakat Kecamatan Gerabak di mana Aku sih Mas, dikat. Aku sing takon, ha Gerabak Pride ki apa? Yo dhek njawab kok Oh, langsung ngono. dijelaske. Oh iya. Angel to? Iya. Ya, Oke. Nah, ini saja nih untuk memperingati ini, Mas. Ini hari bukan memperingati, cuma Launching. ini launching aja untuk Gerabak Pride, Mas. Gerabak Pride itu apa Mas? Biar kita ngerti Gerabak Pride itu apa gitu loh. Oke, mungkin Diperjelas. mungkin kalau aku kurang kafah untuk menerangkan sesuatu halnya, mungkin Pak Jutek nanti akan menambahi ya. Jadi gini, Gerabak Pride itu adalah sebuah gerakan secara masif di mana di sosial media atau platform digital itu mengajak masyarakat Kecamatan Gerabak khususnya itu untuk mencintai Gerabak. Seperti itu Pak Jutek ya kurang lebihnya. Bangga dengan Gerabak. Bangga dengan Gerabak, segala Jadi, potensinya. Potensi apapun. Jadi kita berkegiatan di kanal terutama media sosial Media yang sosial, mudah iya. sekarang ini ya. Itu ya seperti kalau di daerah-daerah lain ada nih yang mereka itu mengetengahkan tentang pariwisata misalnya. Ada seperti Wonderful Indonesia. Itu kan juga sebenarnya milik seluruh masyarakat Indonesia di Iya, berbagai iya. pelosok mereka dengan hashtag Wonderful Indonesia atau mungkin dulu di Amerika dicetuskan seperti I Love Amerika, New York seperti itu. Nah sama seperti itu. Jadi kita di Gerabak mencetuskan dengan hashtag Gerabak Pride. Ini bisa menjadi milik kita bersama. ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti lebih jelasnya ada di kanal Gerabak Pride. Gerabak Pride nanti akan diterangkan di situ. Sesi khusus Sesi untuk khusus, ya, untuk Menerangkan kita khusus, membahas kan. Nah, Gerabak sekarang Pride. untuk hal ini jenengan kita undang sebagai konco ngopi itu kan orang ngebuk Gerabak Pride loh Mas. Ini. Betul. Wah, aku salah tafsir gitu. Ya. Wah, ini salah kanal. Ada di Gerabak Pride. Iya, Jadi mungkin iya. gini, tak jelasin sedikit lagi tambahan Iya. untuk Gerabak Pride ini mumpung penonton nanti biar langsung sekalian. Jadi kalau istilah kasarnya
kita mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Gerabak menjadi buzzer lah. Siap. Buzzer untuk kebaikan, meninggalkan jejak digital bersama-sama, minimal lah di grup, bukan di grup, minimal di story WA lah, bahwa hashtag Gerabak Pride ini adalah pintu gerbang supaya netizen di seluruh dunia targetnya tahu bahwa ada Kecamatan Gerabak di dunia ini melalui. Mungkin seperti itu. Bisa dilanjut, Mas Cucu? Baik ya, kita lanjutkan lagi. Kita tinggalkan dulu Gerabak Pride-nya. Ya betul, kita Oke. lanjutkan kembali lagi ke Ke momen topik. Agustus ini, ya Siap. kan? Iya. Momen Agustus ini yang kita ingin melihat nih beberapa minggu-minggu terakhir di bulan Juli, kemudian kita memasuki awal Agustus ini, kita melihat nih geliat masyarakat Gerabak di Iya. beberapa dusun itu kan. Ya mungkin melakukan- bukan cuma Gerabak mungkin. Iya, mungkin di daerah mungkin lain, Indonesia di desa ini. lain ya. Iya, iya. Terutama di Seperti itu, Bationg ya. mungkin itu kan. Iya, foto gembira atau Ya kan itu. Mungkin di Bationg itu terutama itu. Nah, ini sangat antusias sekali. Mereka itu berkegiatan mempersiapkan acara-acara Agustus, baik itu lomba, kemudian pasang umbul-umbul dan lain sebagainya. Termasuk konon ceritanya itu ada karnaval. Nah, ini mungkin Mas Bolin atau Mas Inu yang dari yang dari mungkin Panitia dari kepanitiaan Desa atau Gerabak ya. Desa Gerabak mungkin lebih bisa menjelaskan lebih jauh apa benar ada apa itu karnaval di tahun ini ya. Monggo Mas Ibnu. Weh, Mas Bolin dulu, Pak Ketua dulu. Oh, ini ketua penyelenggara Iya, karnaval Gerabak. Desa Gerabak. Desa Gerabak, ya. Tapi lebih ke Pak Mas Inu aja dulu tadi yang ngomong. Oke. Kan Oke. beliau juga perwakilan dari desa. Oh iya. Ya kemarin kebetulan kita sebenarnya udah sowan ke Bapak Ya. Lurah Iya, yang siap. kemudian Bapak. didelegasikan kepada beliau. Oh, Ini iya, siap. penting informasi. Oke. Oke. Kemarin saya sempat dihubungi sama Mas Cucu. Iya. Via telepon, saya juga agak menjelaskan. Saya ngobrol di sini bukan representasi dari Pak Kades. Gitu. Saya tidak mewakili Pak Kades, saya mewakili teman-teman panitia. Mungkin kalau hadir di sini terlalu banyak, terus kita berdua yang bisa hadir. Gitu. Intinya pada tanggal 19 hari Sabtu itu kita akan melaksanakan gelar budaya khusus untuk pesertanya semua dusun yang ada di Desa Gerabak, terdiri dari 15 dusun. 15 dusun. Iya, dari Wiono sampai ke Rejosari. Harapan kami total 15 slot peserta itu bisa kita penuhi. Bisa ikut semua. Bisa ikut semua, Cik. Mangayu Bagyo, karena mungkin kita rasakan bersama ketika 17 Agustus itu semua orang mempunyai energi yang berlebihan untuk ikut ambil bagian dalam perayaan ini gitu loh. Iya, iya. Kalau misalnya di Amerika ada Make American Great Again, mungkin di kita Iya. jauh sebelum itu kita ketika masuk bulan Agustus itu kayak kalau di Islam mungkin kayak uang arep muludan gitu. Wah, semua orang bergembira. Euforianya Iya, itu ya. euforinya, energinya bener bisa kita rasakan. Lepas itu dari umbul-umbul, simbol-simbol yang biasa menandakan bahwa akan ada hajatan besar di negara ini. Skala nasional. Skala nasional. Tapi semua orang ikut merasakan, semua orang ikut terlibat. Bahkan orang-orang yang kita pikir ada di 20% dengan pendapatan terkecil di negara kita pasti ikut ambil bagian. Walaupun cuma memasang satu bendera di depan rumahnya. Nah, mungkin dari itu, semangat itu kita tangkap dan kita ditunjuk nih sama Bapak Kepala Desa, Mas Bolin ditunjuk sama Bapak Kepala Desa untuk meng-create karnaval itu. Terus kita sempat diskusi dengan Bapak Kepala Desa, akhirnya jatuh pada tanggal 19 Agustus dengan berbagai pertimbangan yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Bolin. Gitu, Pak Bolin. Mungkin untuk pembukaan itu nanti bisa ngalir gitu. Betul ya. Gantek, Mas. Yes. Monggo ditambahin Mas Bolin apa mungkin? Saya akan sedikit menambahkan berkaitan dengan yang tadi kita berdiskusi dengan kepala desa bahwa setelah terjadi banyak hal yang ada di situ termasuk batasan-batasan. Jadi kita tidak serta-merta diberi kewenangan penuh, tapi ada batasan-batasan yang akan membatasi antara
kegiatan ini dengan kegiatan yang lain, membedakan, karena ini kegiatan yang nun sewu mungkin bisa dicetoknya didanai dengan dana desa kan gitu. Jadi ada batasan-batasannya. Iya. Jadi itu saya yang bisa tambahkan. Terus saya ketiban campur untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya juga nggak tahu kenapa yang dipilih, saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya ditemui sampai 3 kali secara langsung, bukan dipanggil di kelurahan, ditemoni, Mas tolong diewangi nanti untuk kegiatan karnaval, dan saya tidak bisa menolak teko meniyo Karena juga menjadi local people juga. iya. Punya rasa Jadi tanggung karena jawab, saya gitu kan. merasa di Iya. tanggung jawab iki lho, aku wong Grabak ya wis tok gitu. KTP-nya masih berapa? Oh masih Pak. Jadi gini, Grabak itu untuk kepanitiaan seharusnya kan dikelola kelurahan yang tidak melibatkan orang luar, atau memang seharusnya memang daripada kelurahan sendiri mungkin panitianya itu kurang, terus melibatkan orang luar, atau bagaimana itu kok Mas Bolin bisa ketiban campur itu? Kalau bilang seharusnya itu kayak wajib ya Mas. Iya. Wajib itu kan sesuatu yang nggak bisa ditawar. Iya. Enggak. Jadi gini, kegiatan ini kan sudah kita rencanakan dari setahun yang lalu. Iya. Tapi karena ada pandemi, terus beberapa pergeseran anggaran yang harus kita pertimbangkan, karena kita sadar bersama tahun-tahun kemarin adalah tahun-tahun terkelam untuk negara kita. Kita dihantam badai pandemi yang nggak ada habisnya. Kebetulan banyak dari warga kita juga menjadi Korban juga. Nggih. Alangkah tidak elok ketika Kayak berkabung warga kok. berkabung kok kita malah seneng-seneng. Iya. Walaupun mungkin Mas Jujuk dan kawan-kawan tahun kemarin sempat merespon itu dengan aksi yang menurut saya keren sekali. Patung itu Pak Jujuk ya, mungkin kita nge-refresh tahun kemarin, kita tidak senang-senang di atas penderitaan warga, tidak. Kita merespon keadaan bahwa sebenarnya biasanya Agustus itu penuh euforia. Tahun kemarin kita benar-benar dibatasi dari berbagai sektor ya. Sektor kita ditekan dalam artian bukan ditekan secara fisik, tidak, tapi secara mental kita benar-benar waktu itu. Untuk saya datang ke sini pun dibatasi Pak Jujuk ya. Padahal Pak Jujuk ini teman ngobrol yang paling enak karena mesti tekan subuh. Waktu itu ya kita dibatasi beberapa. Kita sempat mengadakan beberapa kegiatan juga kita batasi Pak Jujuk. Lah, tahun ini mungkin dengan semangat nasional yang hampir sama, bahwa kita bisa setelah keterpurukan ini kita bisa melaju lebih. Nah, semangat itu mungkin yang kepingin kita dapat, energi dari masyarakat yang kembali bisa bergerak dengan bebas, bisa berkumpul dengan warga yang lain. Itu mungkin awal mula kita harus bangkit, kita harus bersatu lagi. Itu mungkin yang mendasari kegiatan ini. Gitu. Jadi tadi sempat diobrolin sama Pak Bolin tadi, untuk kegiatan karnaval desa ini dianggarkan dari anggaran desa, kan seperti itu. Ya. Jadi mungkin waktu kita pandemi waktu itu mungkin anggaran yang seharusnya buat karnaval mungkin untuk pembiayaan atau konsentrasi tersendiri untuk penanganan pandemi mungkin gitu ya. Terus kita pending dulu, mungkin kesempatan hari ini, rencana besok tanggal 19 Agustus itu baru kita adakan lagi, karena sudah ada sepeleng anggaran ya, mungkin yang anggaran sudah tidak terkoyak lagi untuk penanganan dia. Oke, jangan dijawab sekarang, kita tutup dulu. Masuk setelah ini kita masuk di sesi kedua. Ya, monggo silakan diminum. Siap. Nyelutup, momen lagi nyelutup nek buat nonton kode. Yuk iklannya Bu. Ya, acara ini terselenggara berkat kerjasama yang manis Selasar Merah Putih, satu-satunya tempat kopi yang paling recommended yang ada di Kecamatan Grabak. Tentunya bekerjasama dengan Grabak Jenik, Ojo Ilang, Grabak. Ya, Mas Bolin. Ya. Ada yang perlu saya tanyakan ini. Saya melihat geliat dari masyarakat di Grabak sekarang ini dalam rangka mempersiapkan nih. Masing-masing dusun itu kan saya lihat tuh hiruk pikuknya luar biasa ya. Tapi mereka itu ada yang
mempersiapkannya itu ada yang setengah-setengah, ada yang belum tahu sama sekali, Atau bahkan tidak persiapan. tidak persiapan. Kemudian juga ada yang memang udah maksimal ya. Nah, itu berkaitan dengan masalah mungkin durasi waktu ya. Saya tidak tahu. Ada satu, Antara planning dan pelaksanaan gitu. begini, kultur masing-masing dusun itu kan Berbeda-beda. berbeda-beda. Mereka ketika menangkap momen-momen seperti ini, ada yang jauh hari sebelumnya memang sudah secara siap ya, itu prepare sebelumnya dan sebagainya. Ketika mau masuk Agustus itu udah langsung mereka laksanakan genjot. Tapi ada juga yang masuk Agustus ini baru mau kumpulan lah Iya, istilahnya, kumpulan. ya kan, rapat dan sebagainya. Jadi mereka itu sebenarnya menerima informasi ini ya. Jadi secara prosedural ketika dari desa ada himbauan untuk mengadakan sebuah Mensosialisasikan Iya. biasanya tanggal 19 ada sebuah karnaval. karnaval itu, kalau mengenai durasi, kemudian mengenai persiapan, kemudian juga mengenai himbauan ke mereka itu sampai sejauh mana sih itu sebenarnya, karena masing-masing dusun itu dusun, kok, ya. meresponnya Beda-beda. berbeda-beda Ya. gitu. Sebelumnya saya tanya dulu sama Mas Ibnu karena saya juga lupa. Karena waktu itu cuman Kalau surat himbauan itu pernah saya lihat Juli ya, tanggal Juli. tanggal 7 7 Juli ya. Berarti Iya. minggu Tapi- pertama Juli. minggu Ya, pertama yang Juli. saya Tapi tanyakan itu. Ya, saya iya. melihat geliat mereka itu di akhir Juli baru kelihatan, tapi ada yang sudah genjot prepare, Nah, ada betul. yang baru kapan ngumpul harus seperti Jadi itu. sebenarnya persiapan untuk kegiatan karnaval ini penganggarannya sudah jauh hari. Walaupun Berarti itu ada di seperti persiapan seperti di Musdes ada dana untuk gitu ya Mas Itu, Ada ya. penganggaran Ya, untuk ada tahun ini. penganggaran. untuk Antara tahun ini ya. 2023. Berarti ini kan penganggaran di, Di tahun awal- 2002 di awal kemarin, tahun ya. ya. Di Maret lah. Oh, di Kita Maret. di Maret. Ya, di Maret Ditetapkan kan di bulan Maret APBDes itu. 23 atau 22? 23. 23. 2023 Maret terus kita dijawil. Nah, Dikala saya dijawil tanpa ada sesuatu yang istilahnya kono orang jawil sih, saya nggak bakalan tanya. Iya. Iya, iya. Jadi dikala Mas besok aku diewangi karnaval, Karena siap. itu memang momennya Ya, saya yang ini diselenggarakan kegiatan oleh- karnaval siap. Ya. Ketemu lagi, oh jalan Mas besok karnaval siap. Tapi saya nunggu tetap Secara dipanggil formal, secara formalnya. Iya, Mas iya, besok ke kelurahan berkaitan dengan itu. Nah, alhamdulillah Juli awal ya Mas, minggu di awal kita dipertemukan dengan pihak desa berkaitan dengan itu. Saya tidak tahu ada kegiatan apa sebelum itu karena nun sewu Mas Ibnu pun sebenarnya hari ini tidak bisa karena dia ngehandle dewi urusan musrenbang desopo gitu jari ini kan gitu. Nah kegiatan-kegiatan teman-teman yang lain karena tidak hanya ngurusi karnaval, aku ke dipanggilnya bulan Juli. Terus kita dipanggil musyawarah di sana. Terus Pak Nun Sewu saya bertanya ada batasan-batasan enggak termasuk karena ini pembiayaan dari biaya dana desa, karnaval ini tidak boleh mengambil sponsorship. oke. Oh. Salah satunya itu. Iya. Itu Oh, tidak iya. boleh sama Tidak ada sekali. sponsor Tidak masuk ada ke- sponsor sama sekali. Karena ini akan menjadi Langsung sebuah ya? permasalahan nanti Oke. di kemudian hari. Ya, artinya Terus, setelah Tapi aturan- ketika dari dusun gitu ada sponsor masing-masing dusun kayak gitu Oh, itu enggak monggo. apa-apa? Oh, enggak apa-apa. Itu- Tapi kepanitiaan secara Kepanitiaan desa. desa ya. Oh Iya, 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 saya iya. paham ya. Jadi Iya, tidak iya, ada paham, sponsorship sama sekali dan itu sudah ada batasan. Pak Nun Sewu seandainya ada tombokan karena gini, dari dana yang dianggarkan itu Nun Sewu sangat-sangat ya. sekolahnya wis Ngepres gitu ya? Oh, rame ngepres kan gitu. Ya, itu Ya, seperti itu. semoga Nah, ini bisa terlaksana sesuai harapan. ya kan gitu. ya, Nah, ya. kita Menyesuaikan. bulan Juli awal kita rembuk-rembuk itu sampai kita fix-kan benar-benar bagaimana formula yang terbaik untuk kegiatan ini. Akhirnya dari pihak desa memberikan sebuah himbauan ke masyarakat tanggal Iya, iya, iya. 19. Oh, tanggal 7 7 sih. Oh, tanggal iya, iya. 7 Himbauannya menginformasikan. masuk ya. Ya. Ya, Pak. Secara Nah, formal itu Iya, betul. iya, Nah, iya. setelah himbauan itu saya yakin dari pihak dusun itu mempersiapkan Ada sepeleng waktu lah, ya pasti. mungkin orang sepeleng waktu meneh Iya, iya, sesuk iya. pas ngenteni kumpulan apa kayak Iya, rebukan iya, mungkin iya, seperti iya, itu iya, saya iya, juga iya. tidak Iya. tahu tapi tanggal 7 itu kita berikan surat himbauannya mungkin tambahan sekian jenengan Ya. Jadi surat himbauan itu sebenarnya ditujukan ke Pak RT dan ke Pak RW. Bahwa pengumuman bahwa tanggal 19 itu akan dilaksanakan Diadakan karnaval. gelar budaya. Gelar budaya. Ya.
Jadi surat resmi ya tanggal 7 itu. Oh, tapi artinya secara formal mereka itu dikumpulkan dari masing-masing dusun, baik itu kepala dusun, kemudian dengan perangkatnya atau mungkin dengan tokoh-tokoh, kemudian seperti ada briefing untuk persiapan itu ada tidak sebenarnya? Karena saya melihat itu tidak sama sekali. Oh, jadi tidak hanya sekedar himbauan berupa surat. Oh, berarti kan iya. mungkin dibilang itu surat awal ya. Surat awal. Berarti kan artinya di situ belum termaktub dalam teknis, mungkin lomba ini ada tema atau mungkin ada kriteria itu mungkin. Oh, tema sudah. Nah, mungkin ini kan bisa kita perjelas ya untuk berkaitan dengan itu. Jadi kita mengacu sebuah kerangka. Oke. Kerangkanya karnaval budaya. Iya. Kalau tema itu kita lebih ke sesuatu yang lebih absurd. Gitu ya. Karena dikala kita menentukan sebuah tema yang tertuju pada satu tema, Seperti lomba atau festival ya. iya, itu akan membatasi Kreativitas. teman-teman. Ini, Tapi kita ini lebih global lah, kita sama merujuk ke universal. kerangka Jadi- karnaval budaya. Jadi lebih ke situ ya. Kan kita sudah mempunyai bayangan bahwa karnaval budaya itu kerangkanya seperti apa. Seperti halnya Nun Sewu, saya pernah dengan Mas Juju itu membuat pameran seni rupa. Kerongkonenya pameran seni rupa. Berarti kegiatannya berkegiatan yang berkaitan dengan seni rupa. Tidak hanya sekedar Cuman lukisan, gitu kan. temanya kita menggunakan born to be art. Modal pola mikir born to be art itu apa? Karena kita nggak mau membatasi Iya. teman-teman berkreasi Kreasi, dengan iya. temanya kira temanya mungkin kebo misalnya kan seperti itu. tak kiri Umpamanya Temanya pas kita enggak untuk tidak membatasi kreativitas. Saya dengan Mas Juju dulu Mas Juju itu membuat sebuah piye ben enak kabeh, ben bebas. Ning kerangkanya tetap seni rupa kan gitu. Maka dari itu kita dirujuk dengan kerangka karnaval budaya dengan tema kita mengambil tema Podo Indonesia. Lebih universal lah. Ya, melaju Berarti untuk artinya, Indonesia maju gini, gitu artinya loh. yang saya garis bawahi adalah memang dalam karnaval budaya ini nanti kan juga ada juara ya, kalau nggak salah dilombakan. Ya, dilombakan. Artinya lomba itu kan tentunya juri juga melihat estetika bla bla bla. Iya, bla, otomatis tentunya. kan seperti itu. Tapi artinya tidak ada secara juknis harus mengikuti A B C D gitu Tidak, kan. iya, Ini tidak, harus iya. Kita hanya merujuk ke kerangkanya itu, Oke, karnaval budaya. Berarti kan artinya nantinya justru ketika kita mengundang dari teman-teman ini kan akan jadi referensi bagi dusun-dusun nantinya. Betul. Ini biar kita fair kan. Iya. Betul. Artinya kita ada komunikasi dua arah bahwa Atau minimal ada arahan mungkin kita nanya kemudian ada jawaban Iya, dan iya, ini kan iya, akan iya. menjadi Iya, kita iya. sama-sama lah kita bareng-bareng bahwasanya mungkin ada beberapa pertanyaan dari desa yang dusun yang kemudian mereka mungkin nggak seperti kita kan punya gitu. rujukan ya. Gitu. Mungkin seperti itu sih. Betul. Jadi Nun Sewu dikala kita tidak membatasi tema karena Waalaikumsalam. Sini Pak Suar. Nah, ini cocok ini. karena dikala kita membuat tema yang lebih Langsung aja Pak. kita membuat tema yang lebih spesifik itu di setiap dusun itu kreatornya itu ora podo kabeh. Nah, Jadi akan berbeda dikala Nun Sewu, dusun sawahan dengan dusun Ponggol. Dari sisi kreator. Iya. Jadi nek kon nututi sawahan mungkin Ponggol juga nggak mau. Iya. Nek sawahan kon nututi Ponggol kan juga nggak mau kan gitu. Iya, Nah, iya. melihat dari karena balik lagi ke kultur dan endemik dari budaya Iya, masing-masing. budaya Kan itu juga, tadi ya, gitu loh. Mereka Budaya udah tadi. langsung aja Pak, bisa melalui sana. Nah ini kebetulan Silakan. kita ada Ini ada undangan kedatangan. dari desa seberang nih. Monggo. Ucup gunung ini. Silakan. Pak Kades sehat ya. Dan itu kan ini ada sesi break. Nah, ini kebetulan Pak terlambat. Suhar ini kepala narasumber narasumber juga dari desa tetangga itu dari desa Banaran. Ini juga nanti akan kita kolik apa bon Banaran iki yo ribet kaya grabak iki gak ada persiapan masang umbul-umbul sesuk mempersiapkan untuk karnaval. Nanti kita akan tanyakan satu persatu. Ini Kita harus maklum karena Pak Suhar ini kan harus melalui jalan tol, Iya. kemudian nyebrang kapal 2 kali. numpak bis barang kadang gandul ya. Lanjutkan Pak Bolin. Tekan dia mau ya. Tadi untuk sawahan dan Ya, yang jadi beda-beda kultur tadi. berkaitan dengan beda-beda kultur. Jadi
setiap dusun itu mempunyai kreatornya Ya, masing-masing. Jadi dikala kita membatasi dengan apa batasan-batasan yang Kita akan mungkin spesifik. akan lebih menyulitkan ya. Ya itu satu menyulitkan. Terus karena ada satu batasan-batasan yang Benar. berkaitan dengan desa, Ah. itu kita juga kesulitan untuk membuat tema yang lebih spesifik itu tadi. Karena masyarakat merujuk lagi kepada apa ya istilah karnaval. Karnaval menurut KBBI kan pawai untuk merayakan sebuah perayaan kan gitu. Iya, Itu iya, KBBI kan momentum seperti itu. ya. Iya. Iya. Jadi saya menganggap ini ataupun mungkin desa menganggap ini sebuah pesta rakyat. Iya. Jadi kita tidak bisa membatasi kecuali secara profesional kita, saya IO misalnya nih, aku nggak karnaval, saya akan membuat sebuah batasan-batasan. Iya. Kue kudu ngene, personile ya kudu ngene, masyarakat caranya yang orang terlibat orang oleh melu ngobyongi lah istilahnya. Iya. Kalau ini kita tidak bisa Karena karena juga misalnya mungkin Pesta. kalau secara profesional kita EO juga jelas ada pesanan. ya kan gitu. Nah, ngoten niku Mas. Jadi gini, lebih signifikan lagi dengan adanya sebuah tema yang sudah diusung dari Desa Grabak, itu nanti suatu ketika hubungannya dengan sebuah penilaian itu apakah juga akan tidak lebih rancu lagi untuk menentukan apa ya? Secara Oh, spesifikasi. nilai mungkin nilainya. nilai dari masing-masing. Jadi itu. saya menjawab mulai nggih Mas nggih? Boleh. Oke. Kok ini terus? Kayak Jadi untuk melakukan sebuah tindakan kita juga tidak serta-merta teko Saklek. saklenake dhewe. Oh gitu ya. Gegabah dan sebagainya. Hal ini sudah kita konsultasikan dengan juri yang nantinya akan menilai. Secara umum kriterianya itu satu kreativitas. Yang kedua tema dari tampilan yang diusung. Usung iya. Jadi sebuah perform yang membawa sebuah pesan ataupun Iya, tema itu yang akan dinilai. Iya. Dan kreativitas. Jadi kreativitas itu mungkin macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Jadi kita tidak ke spesifik. Maaf. Nggak apa-apa. Lanjut. Ada iklan. Ya kutute payu nih iki. Laris. Ya ono podcast ono dodolan kutub barangnya harus kene iki. Jadi seperti itu Lanjut. Mas. Jadi kita juga tidak gegabah kepada juri, kita juga bertanya, Pak ini karena kemajemukan masyarakatnya seperti apa. Oke. Terus untuk masalah kriteria khusus penilaiannya itu hak prerogatif juri. Jadi kita dalam perlombaan apapun, mungkin toh kita menyebutkan bahwa besok yang dianu itu ini iya. itu enggak. Jadi kalau Jadi lomba nggak nganu ya, tantangannya nggak ada ya kayak gitu. Iya. Tinggal kita mungkin masing-masing dusun akan menerjemahkan dari kerangka tersebut dengan kemampuan dan juga ya mungkin daya kreativitas tadi. Masih. Tapi jangan dijawab sekarang. Yuk kita break dulu untuk masuk ke sesi 3. Bapak, alhamdulillah. Jadi menarik Mas Juju ini. Artinya mungkin kita lebih ke apa ya? Mungkin lebih dari yang tersirat dari sebuah perayaan itu yang nantinya akan menimbulkan banyak emosi ya. Secara emosi kita sebagai pemuda, sebagai orang tua yang juga akhirnya seperti tadi Mas Inu sempat cerita bahwa pengeluaran kita nih nek jadi wong tua lebar bocah mlebu sekolah Diantem Agustusan. Agustusan ya secara notabene kita rela-rela aja tuh Mas Juju. Seperti Ya. apa Mas? Coba. Kalau sekarang saya lebih pengen ini sih memberikan sebuah gambaran. Tapi sebelumnya juga saya akan bertanya dulu nih, karena ini karnaval ini kan diadopsi di beberapa daerah. Dan sebenarnya ini akan menjadi rancu ketika dalam karnaval itu kontennya di dalamnya itu isinya sebenarnya mereka tidak karnaval, karena mereka bisa dibedakan. Jadi mungkin kalau menurut Mas Bolin atau Pak Kepala Mas Desa juga Mas Inu, karnaval ini semestinya seperti apa sih? Karena begini, selain karnaval itu ada lagi pawai, ada lagi parade, ada lagi kirap. sama itu Mas. KBBI merujuknya kan Ya. secara Saya baru Secara mau jelaskan. bahasa, Saya mau secara jelaskan. bahasa ya. Itu artinya sama. Ya. Tapi ketika kosakata itu digunakan, itu beda banget karena merujuk sama satu tujuan. Dengan tujuan itu akhirnya ada sebuah identitas
yang itu tidak bisa dihilangkan, nggak bisa menyebut misalnya kayak gini, di keraton itu ketika mereka iring-iringan juga merayakan sebuah apa itu perayaan berjalan beriringan di jalan kan sama juga itu, ya kan? Itu mereka nggak menyebut karnaval, mereka tetap menyebut kirap. Ada juga pawai atau hampir sama dengan parade, gitu kan? Tapi karnaval sendiri lebih-lebih sekarang kalau memakai nama karnival menggunakan bahasa import gitu kan. Itu menurut saya bebannya akan lebih berat menurut saya penggunaan kata karnival itu. Nah, yang saya ingin tanyakan sebenarnya ketika kita menyelenggarakan sebuah karnaval, kita juga berpikir nggak sih masalah konten yang mau dipresentasikan dalam karnaval itu jangan-jangan di dalamnya itu isinya kirap gitu loh. Kirap misalnya kelompok tani ikut jalan di situ gitu kan, barisan apa itu anak-anak sekolah pakai bendera ikut di situ. Apakah itu panggung mereka? Apakah itu panggung karnaval yang dipakai untuk kirap? Kan itu jadi rancu menurut saya. Nah, ini yang perlu kita gali lebih dalam karena kalau saya melihat dari tema itu kan menuju kemajuan pembangunan desa. Bagaimana kita mau membangun kalau hal-hal seperti ini masih ditampilkan. Itu menurut monggo menurut Pak Suar dulu bagaimana ya? Terima kasih. Kalau menurut pandangan kami HUT ini atau yang biasa kita lakukan itu memang dari berbagai unsur ya. Mohon maaf kita nggak bisa dibandingkan sama Jogja. Jogja itu ketika kirap budaya ya benar-benar memang budaya. Dan di situ pun menampilkan kayak gunungan, kayak apa itu dari hasil pertanian juga. Tapi di sini kita memang harus menggali dalam artian apa yang suatu saat itu kita tampilkan tanpa melibatkan yang lain. Dalam artian memang kita punya judul itu, tapi kita kadang nggak bisa membatasi karena ini benar-benar pesta rakyat setahun sekali. Beda kontennya dengan pesta rakyat di luar HUT. Nah itu kita sebagai panitia atau penyelenggara kadang kita kewalahan. Nah itu kita harus suka atau tidak suka kita terima apapun ditampilkan selagi itu dalam tanda kutip memang tidak memberi kesan buruk. Dalam artian contoh gini, misalnya ini parade karnaval dari berbagai, ada budaya, ada pertanian, ada peternakan, ada ini. Nah, di situ ada tampilan salah satunya misalnya grup kelompok Nyun Sewu. Misalnya orang cowok masak cewek. Itu beda. Laki-laki masak perempuan. Atau mungkin orang tua pakai kempongan kayak bayi gitu. Betul. Kita sebagai orang yang mungkin dikasih nilai lebih ya, pengetahuan lebih, kita harus menggaungkan hal-hal seperti itu. Karena jangan ditampilkan gitu. Betul. Karena di situ juga melibatkan anak-anak yang menjadikan contoh mereka. Iya, seperti itu. Kalau menurut kita itu kewajiban kita untuk membendung hal-hal yang seperti itu. Dan sedikit demi sedikit kalau kita memang punya niatan, insya Allah tahun ke depan itu berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Dalam artian seperti kita di desa kami, Nyun Sewu, ini skopnya memang desa ya. Di desa kami juga sudah kita gaungkan. Jadi HUT ini kita memang ketika ngambil tema perjuangan atau Nyun Sewu budaya, yang lain itu pengen tampil dan terlibat ketika tidak ada penilaian, tidak ada ini, kita juga gimana itu. Cuman kita kemarin itu Nyun Sewu karena memang di event desa saya itu dan terus menerus ini berapa 2 bulan ini ada mungkin kurun waktu 2 bulan itu 3 kali ini ya event terus ya. Nah 30 hari itu 3 event sehingga kita persiapannya kurang. Tapi apapun itu kita harus rayakan. Dan itu di situ ada yang ininya yang mau ditampilkan, ada yang beli kadang
dari RT apa itu. Nah, di situ kita memang kita garis bawahi Tapi itu tidak untuk Mbak Nazri ada sebuah tema terus ada penilaian nggak Pak Suhar? menurut kemarin musyawarah kemarin itu setiap peserta Iya. yang menampilkan Iya. itu kita kasih piagam. Oh gitu ya. Dan ketika apresiasi ya. Apresiasi. kita apresiasi, dan yang misalnya kok memang bagus dan tidak beli, tidak Iya, belanja, iya, iya. Handmade itu gitu ya. ya, kita Apresiasi. kita kasih apresiasi, kita bikin mungkin ya penilaian. Oh gitu ya. Ya, Jadi mungkin penjurian tetap ada. lain. Iya, iya. Tapi Penjurian mungkin tetap ada. Nyun Sewu Pak Suhar Iya. juga dari teman-teman di Gerabak ini juga sudah mengungkapkan bahwa memang juga ada apa sebutannya tadi untuk bantuan dana atau supporting ya ke setiap dusun itu, apakah juga berlaku di Bandaran sendiri? Kebetulan ya, saya mohon maaf, saya lagi belajar memahami, belajar mengetahui dana-dana yang masuk yang katanya MMM itu Iya, 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 iya. dalam pagunya itu bisa dipergunakan apa tidak. Ternyata kita lihat, kita pelajari kok bisa. Bisa. Nah, ketika bisa ya kita anggarkan. Oke, berarti Betul. memang ada supporting juga. Iya. Ya, Kita karena anggarkan, saya oke. kira gini Pak Suhar maupun teman-teman dari Gerabak itu sangat penting sekali ya. Ini bukan soal nominal, Iya. tapi adalah perhatian dari Desa. Pemdes. pihak desa bahwa negara hadir ketika ada hajat begitu besar. Dan tentunya gini Pak, ketika di awal tadi saya bilang kita akan rela-rela aja sih untuk kita Iuran. iuran dan sebagainya, itu memang sudah menjadi nilai perjuangan kita. Tapi ketika ada sporting mungkin akan terasa beda lah. Walaupun itu ya itu kita sudah rahasia umum, nggak bakalan cukup toh, Pak. Enggak bakal. Iya. Ada sebuah desa yang tadi dibilang ada sampai berapa juta gitu Mas Juju ya. Iya. Nah, itu kan tentunya mungkin nilai gotong royong, persatuan dan kesatuan itu bisa realisasikan melalui gelaran-gelaran yang seperti ini. Mungkin lanjut Pak. Ya. Saya dulu nggih. Ya. Nggih, jawab Oh. pertanyaan Pak Jujuk. Kayaknya kok tadi agak berat banget pertanyaannya. Iya. Kalau bahasa saya balik kayak omongan Shakespeare aja lah, menurut universal sih. Iya. Apalah arti sebuah nama gitu. Iya. Tadi saya ngobrol dengan beberapa piantun sepuh. Sing Terus jigoten. mereka ini Mas, balik saya itu ketika ada karnaval di Gerabak selalu ngangen-ngangen. Terus beliau ngomong, kenapa dulu ponggol yang diantu-antu untuk bisa hadir itu Pak Beni waktu itu menampilkan globo apa ruang angkasa gitu, kayak globo yang di atas terpala. Palapa, satelit Palapa. Betul, itu. Tahun Terus berapa itu? Wah, Saya orang masih SD. aku saya Masih SD, Mas. Saya masih SD. yang saya tangkap dari obrolan beliau, karnaval adalah gambaran peradaban menurut saya. Bisa jadi 15 tahun kemarin kayak yang mau dihindari oleh Pak Suhar dengan beberapa konten yang tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak, itu kita hindari ya, karena kita akan meninggalkan legasi untuk anak-anak kita. Apa sih peradaban yang ditinggalkan bapak itu? Pasti gitu ya Mas. Iya, Yusuf, ya? Apalagi di zaman sekarang menjadi jejak digital ya Mas. Ya, betul. Saya setuju. Nah itu kita push ke, kalau secara surat menyurat agak repot pemangku kebijakan itu, karena ini kerangkanya adalah pesta rakyat. Tapi pendekatan personal pasti kita lakukan. Sing arep tinggal ki gawe anak putumu iku luwes enggak ditampilke. Iya. Karena ini akan menjadi gambaran peradaban kita hari ini. Monumennya mungkin tidak bisa lagi kita lihat. Pak satelit palapanya mungkin udah jadi bubur, udah jadi batu, tapi ingatan tidak. Satu contoh kecil ya? Iya. Satu contoh kecil. Iya, bahwa karnaval itu harus jadi gambaran peradaban kita hari ini. Layak enggak? Kalau kostum-kostum ini dinilai tidak layak, berarti ada lompatan yang lebih. Bisa jadi pemikiran teman-teman di dusun tanpa menampilkan kostum-kostum seperti ini, dan ide-ide bisa disampaikan, dan itu bisa melekat kuat di ingatan penonton. Walaupun nanti penampilan hanya di beberapa spot, tapi harapan kami itu menjadi tonggak bahwa peradaban Gerabak tahun 2023 adalah seperti ini. Itu Mas Jujuk mungkin ya, sing bahwa apa yang akan dilakukan karnaval itu apa? Karnaval menurut saya adalah gambaran peradaban kita hari ini.
layak tidak gitu untuk ditampilkan, ya. untuk kita wariskan ke anak-anak kita kelak. Menurut saya itu. Mungkin Pak Bolin terlalu KBBI, Mas Ucup terlalu filosofis. Tapi akhirnya gini juga Mas Oke. Dino, akhir kata yang jenengan itu bahwa nanti ketika sebuah gelaran di 2023 ini yang membuat atau yang berhak menyetempel adalah masyarakat atau publik Ya, yang setuju. akan menilai. Dan tentunya Setuju. ini akan kita lakukan gitu. Termasuk kami ketika mengundang jenengan-jenengan semua untuk sudah mau hadir ke sini juga salah satu supaya kita lebih meramaikan atau lebih menghangatkan lah bahwasanya bukan kita mau curi start enggak, cuman pengennya oh ini ternyata kayak gini, mumpung masih ada waktu ketika mungkin nanti seminggu ke depan nih nggak bakalan nih YouTube saya ditonton nih, nggak mungkin kalau hari ini masih ditonton gitu. Mas Didi lanjut. Ya, saya lebih memberikan ini juga sih pada malam hari ini karena kita ngobrolin tentang sebuah penyelenggaraan karnaval ya. Jadi tentu saja bagi kita yang ingin membangun peradaban itu tadi, saya pikir ya ini waktunya. Maksudnya kita memberikan semacam edukasi juga sih ke masyarakat bahwa penyelenggaraan karnaval itu tuh selayaknya mesti seperti apa. Iya. Karena jangan sampai panggung karnaval ini salah gitu loh. Mereka tidak ada di panggung itu gitu loh. Misalnya nih salah satu contoh, walaupun tadi di awal sudah dibicarakan bahwa kita memang nggak bisa membendung yang namanya pesta rakyat, kemauan rakyat seperti ini, mengakomodir pemikiran orang banyak itu kan nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Tapi paling nggak kita bisa memberikan satu gambaran. Misalnya karnaval itu karena dipresentasikan di ruang terbuka, ya kan, itu kan kita mesti menampilkan sesuatu yang Baik. ya itu pasti ya yang baik, Layak dicontoh. ya yang baik. Tapi ketika iring-iringan itu ya paling enggak harus ekstra dari sisi bentuknya, Ya, kemudian orang juga yang mesti biasa ikonik nih. dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena ruangannya terbuka. Karena kalau kita pengen berkesan, pengen unik, pengen menghibur harus seperti itu. Karena panggungnya panggung terbuka di antara ribuan orang bahkan yang menonton. Harus ikonik. Kenapa dibikin ekstra besar? Nah, bedanya dengan kirap atau dengan pawai atau arak-arakan parade kan seperti itu. Gitu loh. Misalnya kita pengen mengetengahkan ini nih kelompok Siskamling misalnya. Tadi malam saya melihat bapak-bapak itu dengan kostum ketu seperti itu, dengan sarung, dengan pentongan. Siang ini saya melihat beliau-beliau itu jalan beriringan juga dengan kostum yang sama. Ini kan sebenarnya bukan panggung mereka. Panggung mereka ya tetap di Pos Kamling. Atau mungkin bapak-bapak petani itu menggunakan cangkul, capil dan sepatu boot ya. plastik, ya kan? Dia yang setiap hari seperti itu ketika di karnaval juga tampil seperti itu gitu loh. Sebenarnya kan bisa mengatakan sesuatu yang lebih ikonik gitu kan. Bukan sekedar mereka itu pawai beriringan gitu loh. Panggung mereka petani itu ada di sawah, tapi di karnaval harus membuat sesuatu yang lebih ikonik, menyampaikan dalam bentuk ekstra besar atau mungkin kolosal itu tadi, entah itu berupa padi atau mungkin berupa kentongan besar mungkin. Nah seperti itu mungkin. Nah ini yang perlu dipahami antara penyelenggaraan karnaval dengan pawai atau kirap itu tadi. Tapi memang ini juga Mas ya. Juju yang lebih nambahin mungkin karena waktu ya. Ya betul. Kita tunggu berapa 3 tahun sekali, 2 tahun sekali. Tapi ini itu, kalau sudah menjadi kegiatan, sebenarnya karnaval katakanlah di Gerabak lah, itu kan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ini, bukan 10 tahunan, bukan, udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan mestinya ketika ada informasi tahun ini atau tahun depan ada itu, ya persiapan itu jauh lebih bisa ini lagi dengan masyarakat kita dimaksimalkan. Itu mungkin ya seperti itu. Di samping itu penyelenggaraan ini itu kembali lagi ketika masyarakat itu tuh menghendaki, maksudnya saya bukan menilai pola pikir masyarakat itu, tidak, tapi kalau hanya tampil seperti itu saja, akhirnya ini hanya sebagai nostalgia saja. Kita kalau pengen kangen-kangenan melihat tontonan yang bapak-bapak itu pakai daster misalnya, ya di karnaval 17-an. Nah, itu kan hanya sekedar kita pengen melihat satu nostalgia atau kangen-kangenan. Tapi melihat esensi sebuah karnaval itu tadi, kalau dilihat dari sebuah peradaban yang maju atau membangun atau pengembangan desa, ya itu tidak ada.
gitu. Nah ini perlu menjadi catatan sih kalau kita mau maju melewati satu perhelatan perayaan ini kayak gitu. Ya ini menurut saya sih seperti itu. Dia perlu pembelajaran untuk masalah itu. Oke, jangan jawab sekarang, kita udah masuk ke sesi ke selanjutnya. Seruput dulu. 17 menit. 17 kan? 17. Sama di Masih juga di Selasar Merah Putih, rembukan tentang kopi. Kali ini memang cukup ya Hangat ya? asik, cukup hangat ngobrolin tentang sebuah karnaval, yaitu sebuah peradaban yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Ini Pak Suhar, nggon jenengan itu tanggal berapa tuh Pak Suhar? Mas Inu dulu. Oh Mas Inu dulu. Oh iya, Mas Inu dulu. Biar nyamber dulu. Nanti iya. anak Mas Suhar nanti Oh, beda iya, lagi siap, kan. siap. Jadi gini, karya-karya ikonik yang menurut Mas Jujuk, karena basicnya Mas Jujuk kan seniman harus berupa barang, tapi bagi sebagian orang Awam. ide, ya orang awam atau audien itu tema dari sebuah tampilan itu menjadi menurut mereka mereka itu jadi bagian sesuatu yang simbolis. Oh ini simbolis. Kalau misalnya nih bapak-bapak yang paculan tadi kok part dari sebuah ide untuk membangun cerita, fine, itu panggung mereka itu gitu. menjadi sebuah pernik-pernik pendukung aksesorisnya kayak gitu kan. Misalnya gini, pertanian dari yang tradisional masih pakai pacul terus berubah ke traktor, terus berubah lagi ke simbol-simbol yang hari ini kita yakini. Kalau mbien Dewi Sri, sekarang kan jadi nggak Dewi Sri. Benar. Dewi Padi itu adalah BMKG. Iya. Iya kan? Iya. Iya, kita menghadapi perubahan musim yang begitu. Simbol-simbol itu yang harusnya kita kalau Pak petani berpacul ini menjadi part ke BMKG, fine menurut saya. Iya. Itu panggung mereka. Emang jadi ambigu, ini panggung mereka atau bukan, itu jadi agak-agak susah. Karena ide yang dibangun dan menurut mereka, menurut si kreator ini sesuatu yang simbolis, sesuatu yang patut untuk dirayakan dan dikenang. Dan gitu, menurut saya kesimpulannya bahwa dengan kemajemukan masyarakat kita itu karnaval ini bergantung pada kreator dusun masing-masing. Ya. Dikala kita membatasi dengan sebuah aturan, kudu ngene. Sementara kreator itu bukan masalah dia mampu atau tidak mampu, tapi karena sebuah mungkin idealisme itu kan juga akan berbeda. Dan mungkin yang menarik Mas Bolin menyambung dari Mas Juju kemudian dari Mas Inu juga, mungkin ini kan Pak Lurah juga menyadari adalah sebuah kompromi. Betul. Kompromi dari sebuah elemen tadi. Balik lagi ke pasal 1. Semua manusia Indonesia ketika 17 kan mau ambil bagian. Ya, ini sih paling Tapi mengakomodir bener pemikiran orang banyak. Bener. Makanya ini kan sebuah Mas komposisi yang memang harus. Tapi aku menariknya adalah kita juga harus membuat lompatan dong. Ketika dalam komposisi ini kita nggak boleh dominan, bener. Tapi apakah dengan pola pikir yang hari ini dengan digital dan sebagainya kita dapat referensi dari seluruh dunia? Apakah masih kita relevan gitu? Nah, itu relevansi itu kan relevan? itu tidak ada ukurannya Mas ya. Kita sepakat ya, tidak ada ukuran relevansi. Tapi ketika membuat perubahan dan itu Gerabak pernah tadi sawahan pernah ketika Demam cosplay membuat terus kemudian di tahun kemarin tadi Mas saya sambung. Jadi dengan adanya media digital atau teknologi yang maju sekarang ini, kita bisa mengakses nih segala macam wawasan. Kemudian juga itu akan mempermudah secara teknis dan sebagainya. Dan juga yang terakhir menurut saya itu membangun selera masyarakat. benar. Ya, betul. Nah, ketika saya mengatakan itu selera masyarakat itu terbangun lewat informasi, kemudian teknologi itu tadi, tapi kok tidak berimbas di dalam satu penyelenggaraan ini, tetap penyelenggaranya masih konvensional gitu loh. Nah, makanya tadi saya kita sampaikan berbicara bahwa tentang selera itu tadi. saya sampaikan bahwa ini mungkin momen nostalgia saja atau kangen-kangenan kalau 17 Balik lagi Agustus Mas, itu, saya kira balik ke kompromi. Artinya gini, kita harus bergainingnya harus jelas. Ketika dari semua momen itu pengennya kan kita masuk dalam sebuah barisan kita, toh Mas. Jadi kita mungkin harus memaklumi yang
mungkin dari orang tua juga harus masuk unsurnya, kemudian yang ini, dan kita juga di sini artinya untuk gerakan lompatan yang dibilang sama Mas Ibnu itu juga harus ada perubahan baru sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baru. Mungkin yang tadi saya bilang sawahan ketika menampilkan itu, kemudian di tahun kemarin kita ingat banget ada kayak semacam sudah konsepnya udah panjang dan itu saya lihat karena kita punya jejak digital lagi itu detail. Kelewanan atau? Kelewanan itu Kelewanan detail dan satu, ya. sebagainya. Dan itu artinya gini. Berapa dusun 15 ya? 15. 15 Ya, sebenarnya sudah ada yang memulai lah dari Memulai, beberapa ya. itu. Nah, exactly. Itu yang maksudnya itu yang poinnya itu. harus sebenarnya juga Respon dengan dusun-dusun yang lain yang belum memulai kan gitu. Nah, artinya gini Mas Jujo, artinya kegelisahan Mas Jujo itu sebenarnya udah ada jawaban walaupun Ini belum butuh waktu. mewakili. Iya. Ini butuh waktu. Benar. kan gitu. Nah, makanya yang menarik sekarang kita coba ke Pak Suhari ini. Gimana sih Pak melihat misalnya kita melihat gini Pak. Internet itu kan bukan hanya masuk ke desa toh sehari ini. Internet sudah masuk ke hutan. Orang survival itu sebenarnya nonton YouTube juga bisa kalau dia punya satelit sendiri. Nah, bagi Pak Suhari sendiri dengan mungkin tipikal, mohon maaf, artinya dari masyarakatnya mungkin agak berbeda ya dengan yang dari sini, seperti apa melihatnya Pak? Kalau untuk fenomena atau dinamisnya masyarakat itu? Ya, kalau di daerah saya itu tidak lepas dari yang dimaturkan Pak Jujuk tadi. Mungkin yang bernostalgia tadi. Iya. Tapi kita memang yang disepuhkan itu tidak bisa serta-merta langsung cut. Benar. Tapi paling tidak, tapi paling tidak sedikit demi sedikit kita tata. Semakin ke depan kita tata. Dihimbau. Iya, dihimbau. Mungkin yang dimaksud memang tadi Pak Badri bilang mungkin kalau dilarang nggak bisa, tapi mungkin ada rambu-rambu ada yang rambu-rambu kita itu harus kita sepakati bersama ya. Iya. kita memang apalagi di saya itu kan walaupun jenengan tahulah Banaran itu seperti apa. Oke. Tapi agamisnya juga tinggi. Iya. Jadi Religinya ini juga religinya masih kuat luar ya, biasa. iya. Jadi kita harus memaklumi, tapi sebagai orang tua kita tetap kasih rambu-rambu. Sedikit demi sedikit kita kurangi yang memang tanda kutip tadi. Sehingga mungkin 5 tahun ke depan kita baru seperti yang dimaturi Pak Jujuk tadi. Ya, insya Allah. Kita harus memang konsep seperti ini yang harus ditampilkan, dan ini masyarakat dihimbau memang harus benar-benar kreatif. Iya. Dan mungkin masa lalu sedikit demi sedikit yang Terkikis dimaksudkan ya, terkikis. Tapi karena kan Pak, orang kreatif maupun daya kreativitas itu kan bagi saya ataupun kita sepakat juga udah nggak terbatas kan sekarang. Mungkin banyak kreator juga datang dari mana. Jadi saya pikir ini akan menjadi sebuah apa ya? Sebuah langkah awal yang baik. Ya, gitu. ini juga menjadi tanggung jawab semua elemen seperti yang disampaikan melalui surat edaran yang tanggal 7 itu kan ditujukan ke seluruh elemen masyarakat, seluruh warga untuk ikut berperan serta aktif. Ini kan juga bagian dari salah satu cara menghimbau lewat kanal ini gitu ya, himbauan itu. Terus kemudian kalau dari seperti panitia penyelenggara nih, ada upaya-upaya enggak nih Mas Bulin atau Mas Inu, upaya-upaya dalam rangka ya tidak membatasi atau rambu-rambu itu tadi, tapi bagaimana agar bisa tampil lebih baik lagi, tidak seperti yang sudah itu. Ada upaya-upaya enggak ke arah sana, ke masing-masing dusun atau ke masing-masing pemangku kebijakan di setiap dusun itu, atau memang membebaskan begitu saja? Jadi gini, saya jadi teringat obrolan sama Mas Jujuk setahun yang lalu. Ketika itu Mas Jujuk ngomong, karnaval nang Grabak itu mesti elemennya loro. Wong nonton wong. Ya. Ingat ya? Iya. Yang kedua ogoh-ogoh. Terus orang mempermalukan diri sendiri. Ya. Kadang ada teatrikal. Iya. Teatrikal sebenarnya itu bukan panggungnya Iya, gitu. ya itu masuk yang mempermalukan diri sendiri. Penonton yang sebanyak itu, itu, melakukan hal yang kecil yang nggak kelihatan gitu loh. Oke. Gitu loh, nggak kelihatan. Gitu. Oke. Lanjut ke sini. Sekarang saya tambah satu lagi menurut saya. Apa itu? Era kemarin itu sendera tari. Ada 2 dusun yang sudah melakukan, satu Kerajaan, satu Kliwonan. Menurut saya itu monumental Karena karena itu cukup diingat netizen. iya. Kalau netizen mungkin nggak, karena anak-anak nggak konsumsi. Oke, mungkin masyarakat langsung ya, ya. masyarakat langsung. Oke, Oh iya, Itu bagus, itu bagus. Tapi ada yang saya sayangkan. Ini motong sebentar ya Iya. Mas ya. Kesenian tradisional ketika ditampilkan dalam sebuah iring-iringan itu kan mereka nggak ngapa-ngapain.
ya kan? Itu juga sebenarnya salah panggung. Karena sebenarnya kesenian tradisional itu tuh ditampilkan dalam sebuah festival. Dalam satu tempat mereka itu main, bukan jalan. Gitu. Jadi mereka latihan nari itu sebenarnya kan percuma karena di jalan mereka cuman jalan saja gitu kan. Itu juga menurut saya salah panggung menurut saya. Itu mestinya ada di sebuah kirab atau pawai, bukan di karnaval. Kalau menurut saya itu kesenian tradisional ya. Jadi itu menurut saya nah, lanjutkan. Tadi saya sempat dipotong sama Cucu sampai ke yang tadi tambahan satu ya. Menurut saya monumental ada sendera tari. Itu coba kita sonding-sonding ke teman-teman kreator yang di dusun. Iki lho patokane kita itu udah kostum ada sawahan. Standarnya seperti itu. Kalau sendera tari parametermu iki. Iya. Arep ogoh-ogoh kowe kiblate nang kono. Misale nang lipik misale sing realistis. Kalau yang mau absurd enggak bak. Tahun kemarin banyak ogoh-ogoh absurd ya. Ada nggak sesuatu yang baru yang menurut penonton ini bakalan diingat di luar 4 ini? Karena menurut saya ada 2 yang monumental, bisa sendera tari, bisa pesta kostum gitu. Walaupun nanti rada mumet ke juri karena pasti parameter yang dinilai akan lebih banyak. Karena pembandingnya itu enggak apple to apple. Iya kan? Itu apple sama sego tumpeng. Dan dikala kerangkanya itu karnaval budaya. Iya, itu masih masuk. Itu juga masih ada tetap rodo-rodo. Iya, sebenarnya karnaval budaya itu kita jangan mengarah ke seni budaya karena budaya itu kalau kita ambil dari kata budaya itu kan budi dan daya. Budidaya, makanya olah pikir dan juga dengan kekuatan ya kan. Jadi itu unsurnya budaya itu mau mengetengahkan tentang pertanian itu juga ada hasil dari budaya. Iya. Jadi pemikirannya jangan seni budaya. Itu budaya itu apa saja. Secara umum pemahaman masyarakat itu budaya adalah kesenian. Budaya adalah kesenian. Kebudayaan itu kan sebenarnya hasil olah pikir, ada karya, ada cipta gitu ya. Atau mungkin kultur misalnya di satu masyarakat tertentu kayak di dusun sebelah penghasil kuliner tahu misalnya. Itu kan bisa ditampilkan dalam bentuk yang lebih kolosal, lebih simbolis gitu dan sebagainya. Kan nggak mungkin mereka pada membawa properti yang kecil-kecil itu kan terlalu akan hilang ditelan oleh kerumunan penonton kayak gitu loh, tapi lebih dibikin yang ekstra kayak gitu. Salah satu upaya teman-teman di Gerabak untuk meminimalisir apa ya, itu kita kan taggingnya bukan, walaupun dari desa itu kan karnaval budaya, cuman yang di perbesar itu Gerabak karnival, biar teman-teman mungkin pelaku itu wis dibayangan. Secara kontekstual beda ya. Karena kalau kita memaksa secara kowe iki kudu gawe karnival, maksudnya sing duwe acuan seperti itu kita kan nggak bisa, Mas. Karena tadi mau batasan-batasan iki nggon masyarakat dan sebagainya, kerangkane karnaval budaya. Maka dari itu kan terus kita akhirnya memaklumi Juran. Bukan memaklumi. Jadi gini, kalau saya memaksa Kali Gandu untuk memakai kostum ini, misalnya ya. Bukan dengan menggunakan tadi juluk karnival itu tadi, itu kan terus akhirnya dengan kontennya itu kita dikondisikan untuk memaklumi gitu. Iya kan. Untuk kompromi dengan semua. Iya. Saya nggak mau mencabut akar budaya yang sudah ada di masyarakat. Oh iya. Gini, Kali Gandu. Ketika ngomong Kali Gandu, apa yang terbersit pertama? Kobro. Nah, itu loh. Ketika Kali Gandu itu nggak nempel ke kobro atau ogoh-ogoh yang ada kaitannya dengan kobro, saya malah agak iki Kali Gandu itu ya gitu. Kalau itu saya setuju. Hilang kulturnya. Saya setuju. Kalau hanya sekedar kobro dipawekan itu malah bukan panggung yang tepat. Itu hanya menjadi pelengkap. Tapi ketika menampilkan ogoh-ogohnya Kobro itu akan lebih ikonik. Itu loh, itu baru karnival. Kayak gitu. Jadi mungkin balik lagi ke dusun Pride ya. Balik lagi bahwa masing-masing dusun kan akhirnya kan akan memunculkan ikonik tersendiri. Cuman cara meramunya yang tentunya tergantung kreatornya. Ya itu kultur masing-masing dusun yang beda. Kembali ke Banaran ini, Pak Suhar, gimana peran pemuda Banaran sendiri ataupun pihak desa sendiri menggandeng para pemuda ini dalam gelaran yang helatan besar juga saya pikirkan. Tanggal berapa Pak gajiannya? Tanggal 21 kita kemarin sudah berembuk. Senin ya Pak ya? Hari Senin tanggal 21, bahkan itu
dari semua elemen masyarakat kita libatkan dan pemuda sedesa kita libatkan. Pendanaan kita kemarin untuk memperingan kita kemarin mensubsidi ada masing-masing dusun ya. Kemarin ada sholawat Habib. Oke. Itu kemarin nyun sewu hasil parkir itu kita bagi 2. Yang ikut parkir dari dusun-dusun itu kita kembalikan. Ya alhamdulillah kemarin juga dapat banyak sehingga mungkin dari dusun-dusun yang ikut parkir itu juga terbantu. Apalagi dari desa nanti juga mensubsidi turun juga ya. Biar ringan. Karena gini Pak, Suara Nyun Sewu di Rembuk Kopi ini dari kemarin ini ngomongin pemuda terus kan gitu ya, kita pengennya muda terus kan, padahal kita udah nggak pemuda nih. Pengennya pemuda itu juga dalam sebuah helatan apapun kan pengennya ikut andil kan gitu. Dan melalui forum yang kecil ini juga selalu kita ingatkan, di kopi juga ada pemuda, di ini ada pemuda dan sebagainya. Mungkin jawaban dari Pak Suar tadi sudah sedikit menggambarkan lah. Mungkin tentunya juga di sini dengan Mas Bolin dilibatkan ya kita anggap aja pemuda lah, walaupun pemuda telat, udah apa-apa kan. Koyo anak senja sing kepengen. Nyun sewu untuk Banaran itu sangat mudah ketika kita memang kepenak jak mikir. Benar. Ya dari event yang kemarin, terus sekarang ada turnamen, terus besok itu ada pesta HUT. Itu jadi mengalir ya. Tinggal ngalir aja. Iya. Pemudanya juga itu aja. Kalau bisa ditambah sebanyak-banyaknya karena ini pesta rakyat kan. Monggo dari setiap dusun gitu. Berapa dusun Pak kalau di Banaran itu? Untuk Banaran itu ada 9 dusun. Banyak juga ya Pak. Dan setiap dusun kita kemarin itu musyawarah. Setiap dusun wajib menampilkan apapun itu, dan setiap dusun bawa nasi kotak. Kagem sinten, kagem wargane iki ya, Mbak. Mandiri Pak ya? Mandiri. Tapi harus kasih mensubsidi ke desa 100 sampai 150 kardus. Karena di situ itu ada anak sekolah MTS, SD, MI, PAUD, TK. Nah itu memang itu tanggung jawab kita bersama. Untuk gotong royong bersama-sama. Betul. Oke, Bang Ade lanjut. Ini udah kita lanjut ke sesi terakhir nih. Kita tutup dulu yang sesi ini nih. Iya, Pak Suhar. Mungkin peran serta kalau di masyarakat Tinggirabak itu kan saat ini untuk acara karnaval itu kan diswastakan oleh orang luar, dalam artian dibikin kayak panitia sendiri gitu kan, didelegasikan kepada pemuda yang ada di daerah Gerabak. Itu namanya ya sebagai panitia kecil. Apakah di Banaran juga seperti itu? Ataukah Mas justru yang menangani dari pihak pemerintahan desa sendiri? Terima kasih. Kalau untuk Banaran memang ini baru awal ya. Awal kita. Tapi kan sebelumnya ada penyelenggaraan karnaval-karnaval sebelumnya. Maksudnya Lurah kan di Nah, ini kebetulan ya. Pak Suhar ini kan Lurah baru. Oh iya. Di belakang kalau dilihat plastiknya urung dibuka kabeh. Nyun sewu untuk yang kemarin kita memang ada di dalam, tapi kita nggak tahu menahu tentang tanda kutip dana. Iya, siap. Tapi kalau mulai hari ini, mulai tahun ini kita transparan. Iya. Jadi kita memang saya kumpulkan pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, ini loh, ada event seperti ini HUT ini luar biasa. Dari anak kecil sampai orang yang sudah sepuh itu kita harus terlibat. Dan kita nggak bisa pemerintah desa sendiri yang mampu itu nggak bisa tanpa peran serta masyarakat banyak. Dan kita terbuka. Ini dari desa kita menganggarkan sekian. Iya. Monggo tak serahkan. Dan plot-plotnya udah ada. Monggo disilakan, saya minta tolong dibantu. Ketuanya, bendaharanya non pemerintah. Tapi dana memang dari pemerintah desa. Monggo. Jenengan nuntut saya untuk transparan, tapi saya tuntut jenengan balik untuk transparan juga. Untuk membantu. Ya, jadi di situ jangan ada yang malah mencari. Iya. Kalau bisa malah menambahi. Kan gitu nggih. Nyun sewu, dari yang kemarin tidak ada menjadi ada, itu aja udah luar biasa. Mungkin tahun-tahun yang akan datang mungkin kita bisa menganggarkan yang lebih. Tapi ini memang saya lagi belajar dari tidak ada menjadi ada. Dan mungkin tahun besok
dari sekian menjadi sekian. Iya, Bisa jadi kan Bang Ende? Iya, siap. Jadi mungkin temanya mungkin hampir sama. Jadi kalau di tempat desa Mbanaran itu memang mungkin ya juga dari pemerintah desa juga menggandeng mungkin para pemuda lokal situ untuk memprakarsai acara karnaval itu seperti itu. Biarpun tetap pendanaan juga mungkin dari desa, mungkin hampir sama. Kalau di desa kita di Desa Ngerabak ini kan langsung dari panitia khusus iya mendelegasikan ke tidak EO atau apa tidak gitu ke kan, satu kelompok satu paket kepemudaan gitu. atau lembaga Iya. kepemudaan gitu bukan ya Pak ya? Bukan ya. Kalau kita di situ kita musyawarahnya itu satu desa. Jadi semua unsur itu mengetahui bahwa desa itu memang menanggarkan. Dan sekian itu kita anggarkan untuk kepanitiaan untuk dibentuk kepanitiaan dan nyuwun sewu ketua panitia jangan dari perangkat desa. Oh, berarti itu ada musyawarah Iya, menentukan, ada musyawarah menentukan siapa untuk Pelakunya, mengurus acara ya, ini pengurus gitu. acara. Betul. Ya, mungkin hampir Iya. sama. Oke, dilanjut kita ke sesi terakhir. Closing statement dari masing-masing. Kita break dulu, kopinya ndak ada. Yo, komersial breaknya dulu masuk. Ya, saya lagi mengingatkan pada Anda semua bahwasanya tempat ini tempat ngopi paling eksentrik, paling asik untuk ngopi malam, ngopi pagi, ngopi siang dengan segala suasana. Selasar Merah Putih jawabannya. Pak Sute, ini di akhir season ini kita harus juga menekankan bahwasanya mungkin ada sebuah edukasi ke masyarakat bahwasanya konsep karnaval itu seperti apa tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka-mereka yang ingin mengayu bagyo dengan out of rule dari tema karnaval itu. Nah, itu sebenarnya siapa sih yang harus mengedukasi ke mereka atau bahkan dari pihak panitia-panitia tersendiri itu mengundang tokoh masyarakat dusun tersebut untuk diajak musyawarah, engko nek metu minimal arah-arahanmu itu ya ada temanya, ben pun tadi ada pernik-perniknya. Tapi di antara barisan satu dusun itu minimal ada yang ikonik. Karena apa? Ikonik itu mungkin akan menjadi sebuah simbol atau promote di situ. Misal pun contoh kecil gua terkenal dengan ibaratnya kerupuk cecek. Ya, gawe kulit gede atau cecek sing gede, njur nang gurine ana ibu poco-poco ya ora apa-apa, tapi minimal di situ ada ikonik. Sebenarnya kalau mereka bisa menilai dalam artian apa yang dingendikake jenengan tadi seperti sawahan dengan tahunya, itu mbok menawa goa itu ya mungkin sesuk dari tetep melu. dusun-dusun yang lain juga akan bisa memunculkan kultur masing-masing. Iya, tapi kalau tidak ada yang ikonik apa yang telah disebutkan jenengan itu terus tanggung jawab siapa? Mungkin Pak Suhar juga butuh ini penjelasan sebagai kepala desa mungkin bisa memberikan ulasan kepada warganya mungkin Pak Suhar. Terima kasih. Di kami memang sudah ada beberapa. Contohnya yang terkecil aja lah. Orang bekerja ngelondong. Ngelondong ngethok nebangi kayu. Itu. Nanti mereka itu menampilkan kayu gelondong. Kayu gelondong yang dikemas besar. Terus kulitnya ditempel-tempeli sehingga gelondongannya luar biasa besarnya, didorong bareng-bareng. Itu bisa menjadi tema untuk ditampilkan. Dan mereka tidak memakai kostum yang ini. Kostumnya tetap gelondong. Orangnya memang memang sesuai seperti yang dikerjakan profesinya. Itu sudah identik kalau seperti itu ya. Dan setiap tahun itu pasti keluar. Mungkin besok aja keluar. Ya mungkin akan disesuaikan dengan profesi mereka masing-masing mungkin ya. Sing jangan juga itu nanti nek profesi ini maling. Mesti jangannya macak maling. Ya kan seperti itu. Mungkin seperti Ngerabak sendiri seperti apa, Mas idealnya nih melihat apa seperti yang disampaikan Mas harapannya seperti apa ini untuk dusun-dusun kalau saya ya yang tidak ada kultur tidak ada kulturnya gitu loh. Itu harapan saya secara pribadi dengan adanya podcast ini itu bisa mengedukasi masyarakat. Karena secara pribadi kalau kita menekankan segala sesuatu terhadap masyarakat secara pribadi kita nggak mungkin. Wajib itu mengedukasi terhadap masyarakat. Kecenderungan masyarakat itu dicontoni. Kayak melu ini nek dikandani guys. Menggedel Pak. Kon ngene-ngene kan. Ning nek paling enggak kita mungkin Mas Juju. Ini secara pribadi bukan dari kebalikan. Mas Juju misalnya yuk ada gawe sesuatu yang bisa memberikan contoh kepada mereka. Mungkin akan menginfluence mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang wah paling ora ya ngono kae. Ada barometernya. Iya betul.
Seperti itu saya. Masih belum? Menarik. Mungkin ini terakhir gitu, Iya. sesi terakhir. Seperti yang saya ngomong tadi di depan, bahwa karnaval adalah gambaran peradaban kita hari ini yang akan kita wariskan ke anak-anak kita kelak. Kayak Mbak Naran. Ya, mulai hari ini berpikirlah inovatif, sekreatif Ya. mungkin untuk meninggalkan jejak-jejak terbaik untuk anak-anak kita kelak. Sepakat. Nah, di sini teman-teman kreator di dusun mungkin butuh sentuhan seniman-seniman. Betul itu. Gini, Kasongan itu, Mas Jujuk dulu yang cerita. Kasongan itu dulu ya cuma kampung-kampung pembuat gerabak. Tapi ketika Bikin ada kuali seniman, malah. Hanya ketika sekedar ada bikin seniman Ada masuk, pemoles. mereka berubah. Lah, kenapa karnival ini tidak? Teman-teman kreator silahkan, atau teman-teman seniman jika punya tanggung jawab moral untuk itu, ayo bareng-bareng kita Saya kira edukasi wajib. mereka. Itu Iya. tanggung jawab itu wajib. Iya, ayo kita edukasi mereka bareng-bareng, tinggalkan legasi terbaik kalian untuk generasi berikutnya. Mungkin Pak Suhar juga ada closing statement untuk warganya, Ya itu. menghimbau. Iya. Kalau yang tadi itu memang di kita himbau untuk nyun sewu yang kayak tadi. Tapi kita di desa itu beda sama di Gerabak ya umumnya. Kalau Gerabak itu orang-orangnya udah luar biasa, senimannya juga luar biasa. Harapan kami seniman-seniman yang ada di Gerabak itu juga ikut bertanggung jawab di wilayah saya termasuknya ya paling tidak memberi edukasi warga saya, ini loh harus seperti ini, sehingga karnaval yang di materi Pak Jujuk tadi benar-benar jadi harapan kita dan meninggalkan jejak yang positif. Iya. Mungkin dari saya seperti itu. Saya jawab. Artinya seperti ini. Nah, ini kan kita nggak salah ngundang Iya. Pak Lurah, toh. Iya. Nah, kalau seniman-seniman gerabak ini ujuk-ujuk datang ke Mbak Naran, kalau nggak ada undangan ngopi dari Pak Lurah kan juga tidak akan mungkin terjadi. Iki kan nyunyar-nyunyur ngopo. Logik nggak? Logik. Nah, sekarang gini, keterbukaan ada di, mungkin kalau saya bukan mewakili, kalau saya salah satu mungkin kreator, ketika diundang, itu satu kok Pak, wajib datang kita kok. Oh, iya. Apapun undangannya kan gitu. Misalnya Mas mau gawe podcast nang tengah lapangan Banaran, ben lapangan Banaran sing memang fenomenal ini bisa dilihat seluruh masyarakat, saya pasti datang Pak. Itu contoh kan, baru satu lurah wis kayak ngene Pak Dewa, nek 27 lurah tak undang kan berarti kita akan maju. Tapi bener Pak, bahwa artinya sebenarnya mungkin kebetulan aja ya. Iya. Mungkin kebetulan aja, balik-balik lagi mungkin teman-teman seniman itu memang KTP-nya desa Gerabak. Iya. Tapi kalau atas nama Gerabak secara luas diundang secara Iya. sehan ataupun sekedar urun rembuk, saya kira ini perlu dijalin lah. Terima kasih Mas. Saya memang sangat membutuhkan seniman karena kita untuk mengawali paling tidak kita harus memoles desa yang kemarin tanda kutip mungkin rada kemurungsung. Kita terbuka kok. Dan nyun sewu, kenapa saya nggak ngundang atau apa nyun sewu? Saya itu nggak paham seniman yang ini itu seniman apa. Ya mohon maaf kan memang ya. Karena ini seniman semua. Pak. Orang Lah, iya. kadang dhewe iki pacane seniman. Iya. Ini ora seniman. Seniman itu. Pokoknya gini aja Pak, kalau yang gondrong-gondrong kalau tidak seniman, pasti yang lain-lain termasuk saya itu pasti ikut di belakangnya gitu. Saya nyun sewu. gondrong Ada yang bisa cuma seni rupa. Iya. Tapi ada yang seni tata ruang, tata ini. Nah itu kita memang nggak paham ya nyun sewu karena nggak ada tandanya. Kalau memang kita sudah tahu pasti kita undang karena kita sangat membutuhkan. Bahkan nyun sewu bocoran desa kita, kantor desa kita itu juga sangat membutuhkan sentuhan seniman. Sentuhan estetik, ya. Ini kode nih, perlu Nah, iya. estetika. Harusnya seperti apa gitu kan? Nah, ini job profesional boleh. Nah, itu Iya. harusnya seperti apa kan? Dari melalui podcast Tidak ini. lepas band luwes tetap Ya, ada sentuhan Itu dari jadi gini, Pak, seniman. mungkin yang dimaksud Pak Suhar itu kan juga balik lagi bahwasanya Pak Suhar ini kan juga internetan juga ngebut di sana itu wifi juga udah masuk. Kalau lihat mungkin salah satu kantor desa bukan hanya di Ya, desa Gerabak, di mungkin seluruh desa-desa Indonesia, ya. lain itu arsitekturnya juga udah mulai Iya. maksudnya dengan tanda kutip juga dananya mungkin sama kan. Mungkin desa Banaran yang bisa memulai mungkin ada polesan-polesan
yang Dari seni. bisa mengademkan. Iya. Nah, ini penting mengademkan melalui seni dan budaya. Itu Mas Juju harus Wah, segera itu- diambil itu- ini itu- japri. ini sangat Harus bisa dan japri. mungkin nunggu momen setelah Iya. karena apa? Mak Ute. Tentu saja Karena juga ya. Agustusan ya. Iya. Ya, ini Betul itu. orang-orangnya ya ini. Kemarin itu Pak Juju, Tapi transaksi ke rekening saya, Pak. kemarin itu udah mau kita mulai. Pokoknya pager wae Pak niki ben ora sing memeni nang kono ben ra ketara kok kantor. Nah, itu salah satu hal-hal yang berhubungan dengan estetika ya. Jadi memang itu perlu itu saya setuju Pak Iya. itu Pak dipakai. Jadi memang harus Pak. Semua itu tukang bangunan itu urung karuan iso nggawe seni sing apik. Nek lek nggawe bangunannya mungkin iso, Betul. tapi kalau ada sentuhan-sentuhan dari orang-orang yang berkompeten di bidang itu, kalau ada pendampingan dari seniman ke tukang batu, mbok menawa padha-padha Betul. dek nene Betul. le nggawe pagar itu ora kaya njur dhewe arep gawe gedogan gitu. Betul. Seperti itu. Ya kan gitu. Nah, tenang kok. Nah, jadi memang ada sebuah simbiosis mutualisme antara si pelaku tukang batunya dengan senimannya di Senimannya. situ biar terkesan itu ada nilai estetiknya. Tapi seperti itu. menarik artinya mungkin Pak Suar juga balik lagi. Pak, ini informasi Pak. Kalau orang yang nggak gelisah itu nggak bakalan sampai sini. Iya. Nggak sampai menikmati kopi di malam ini Pak. Jadi Betul, orang-orang betul, betul. kumpulan orang-orang gelisah itu insya Allah Pak kita mendapatkan jawabannya di sini. Entah di episode selanjutnya Iya, atau iya. tapi menarik nanti kepala desa satu lagi ini ada sudah pernah kita undang juga, nanti kita sandingkan dengan Pak Suhar, siapa tahu bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan atau mungkin gini Pak, kalau jenengan ada unek-unek ya yang sekiranya ini kita bisa melalui ini dan mungkin ada jawabannya di sini. Tapi nyantai Pak, Oh, iya. kan gitu. Termasuk tadi kan jenengan gelisah juga tuh. Wah kantor desanya we kudune yo Ya, mirip-mirip terpoles. berapa kayak kok ono kuning-kuningnya kan Iya. opo kan kita nggak tahu Betul, apakah betul, itu betul. emas yang diambil dari Monas, nah, Nah. kan kita nggak tahu. Kalau jenengan arep takon karo Pak Edi Yoriko, wah sesama Gengsi, ya. kepala desa aja ya gitu. Tapi mungkin kalau di sini kan kayak sopo sing gawe atau mungkin juga kembali ke anggarannya berapa dan sebagainya kan tentunya Betul. ada jawaban di sini Pak. Jadi mungkin kita sudah mau masuk ke detik-detik terakhir ini. Ya. Mas Bolin dulu nih kan tak ambil alih ini mungkin dari obrolan kita yang ini malah tak tambahi satu sesi loh ini. Harapan terakhir lah untuk ya. Nah, tadi itu wes enggak. closing kok. Iya, itu udah closing statement ya. Ah. Untuk jawab yang tadi mungkin secara keseluruhan Gerabak ini apa sih gitu loh. Maksudnya bagaimana harapannya gitu, bukan hanya desa Gerabak secara Betul. sempit. Karena ada Pak Suar di situ. Harapannya. Iya. Harapan untuk Desa Gerabak bahwa Sekecamatan. oh, Kecamatan kecamatan Gerabak, Gerabak. Paling tidak kita wilayah yang paling lor di kabupaten. Iya. Di Kidul ya, Iya, Kidul iya. itu ada Borobudur, nek di Ilor ki kudune ana kecamatan Gerabak. Iya. Harapannya seperti itu. Cuman carane piye yo iki tugas kita bareng-bareng. Iya. Setuju. Ngoten niku. Membuat magnet baru. Iya, betul. Sebenarnya lebih asik lagi kita ngobrol itu kalau waktunya itu sampai 5 jam. Tapi berhubung keterbatasannya waktu, next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi, masih juga di Rembuk Kopi, Rembukan Sambil Ngopi. Jumpa lagi di episode yang mendatang. Gerabaknya nih. Ojo hilang, Gerabak. Oh, tak kira ojo ilang nyendiki.